Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 5 Banjarbaru. Saya Nirma, salah satu pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Banjarbaru. Dan saat ini sedang mengikuti PPG Piloting tahap 2 bagi guru tertentu di Universitas Palangkaraya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Oke, baik. Silahkan dicek dulu di sekitarnya apakah ada sampah. Boleh cek, kalau ada sampah boleh diambil sampahnya kemudian dibuang di tempat sampah. Setelah mencek sekitarnya boleh nanti dilihat teman di sampingnya. Coba dilihat teman di sampingnya. Apakah teman di sampingnya udah rapi? Atributnya lengkap? Sudah ya, semuanya rapi, semuanya lengkap, berarti sudah siap untuk belajar. Oke, baik. Sudah siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menampilkan sesuatu dulu. Bisa dibaca? Bisa. Oke. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti untuk mengejar impian. Oke. Kenapa? Karena kita harus berjuang untuk apa? Cita-cita kita, impian kita. Makanya kita harus selalu belajar. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya. Kenapa? Toya sakit. Hafiz? Muhammad Al-Hafiz. Siapa lagi? Eksa sakit. Oke, yang lain sehat semuanya? Oh, Najwa kenapa? Najwa Az-Zahira sakit ya. Oke, baik, mudah-mudahan teman kita yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang ada di sini mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tujuannya yaitu supaya siswa bisa mengetahui apa itu teks prosedur. Kemudian bagaimana kita menemukan isi dari teks prosedur dan bagaimana kita menyimpulkan isi daripada teks prosedur tersebut. Selain itu, yang Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini anak-anak mampu berpikir kritis, bernalar kritis, kemudian mandiri. Dan yang ketiga yaitu siswa menjadi lebih kreatif, ya, lebih baik, lebih kreatif. Jadi itu 3 dimensi yang diharapkan setelah pembelajaran ini. Apa yang pertama tadi? Kreatif. Apalagi? Bernalar kritis. Yang ketiga? Mandiri. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dulu.
biar semuanya semakin semangat belajar hari ini. Boleh bernyanyi bersama? Oke, boleh bernyanyi bersama biar semakin semangat sebelum masuk pembelajaran. Siapa yang masih ingat terakhir kita belajar tentang apa? Cerita fantasi. Apa? Kita belajar tentang cerita fantasi atau cerita komik. Oke, ada yang pernah membaca teks prosedur? Tidak. Ada yang tahu apa aja ciri-ciri dari teks prosedur? Memberikan petunjuk. Iya, baik. Apa ciri-ciri dari teks prosedur? Apa aja, apa kira-kira ciri-ciri dari teks prosedur? Kalau tujuannya tadi kata Haura kan untuk memberi petunjuk. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Ada kalimat, ada apa lagi? Ciri-ciri dari teks prosedur yang tujuannya tadi katanya untuk memberi petunjuk. Apa? Membantu untuk mengerjakan atau memahami sesuatu. Iya, betul sekali. Oke, baik. Sebelum masuk ke apa itu teks prosedur, Ibu ingin semuanya melihat video ini dulu. Oke, silahkan didengarkan dulu. Yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat, mulai dari cara paling sederhana. Kedengeran? Yang membutuhkan waktu luang. Kedengeran nggak? Apa yang sering kamu lakukan? Kini ada banyak komunitas olahraga yang bisa kamu temukan. Dengan olahraga yang benar dan tepat, peredaran darah bisa menjadi lancar. Bahkan, pakar kesehatan mengatakan sebaiknya olahraga dilakukan minimal 150 menit tiap minggu. Tidak hanya olahraga, makan dengan konsumsi gizi seimbang menjadi salah satu upaya gaya hidup sehat. Jadi, memperhatikan pola dan porsi makan juga sangat penting. Olahraga dan makan makanan bergizi seimbang akan percuma jika kita tidak istirahat dengan cukup. Tidur adalah kebutuhan mendasar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Mengurangi konsumsi makanan manis juga penting untuk mencapai tubuh sehat. Ayo, siapa yang suka makan manis-manis? Berbagai penyakit. Selain beberapa hal tersebut, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai gaya hidup sehat. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan rutin minum air mineral. Karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Sudah menonton videonya? Kira-kira apa tujuan dari video tersebut? Tujuannya Ya, seperti makan makanan sehat seperti sayur. iya, betul. Mengurangi makanan yang manis-manis. Oke, Dan sering-sering untuk berolahraga. oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sini. Boleh perhatikan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Oke, jadi sebuah teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Sudah ada yang pernah membaca teks prosedur? Pernah membaca teks prosedur? Pernah, Dimas, pernah membaca teks prosedur? Oke, jadi katanya teks prosedur itu adalah suatu teks yang ada langkah-langkahnya di dalamnya. Misalnya, ketika kalian akan membuat mie instan,
Ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika akan membuat mie instan. Apa aja misalnya? Rebus air terlebih dahulu, kemudian masukkan bumbunya ke dalam piring. Apalagi? Masukkan mie ke dalam air. Terus tuang mie-nya ke piring. Terus apalagi? Diaduk dulu supaya supaya bumbunya merata. Setelah itu mie-nya siap untuk dimakan. Boleh dipoto dulu. Jadi mie-nya siap untuk dikonsumsi. Itu adalah contoh teks prosedur. Jadi ada langkah-langkah yang akan kita lakukan sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Selain pengertiannya tadi, sekarang kita akan belajar tentang struktur. Oh, jadi ternyata teks prosedur itu ada strukturnya. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua, material. Di dalam material itu terdapat apa aja? Ada alat, bahan, dan cara. Kemudian, yang ketiga, ada langkah-langkahnya. Yang keempat, ada penegasan ulang dan kesimpulan. Oke, ini penjelasannya. Struktur teks prosedur. Oke, yang pertama di tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait dengan tujuan. Jadi, apa sih tujuan teks prosedur tersebut? Hal ini juga biasanya menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian di material, boleh sambil dibaca. Silahkan Irfan dan Dimas. Dibutuhkan dalam Oke, jadi ketika kita akan membuat teks prosedur, biasanya kita menyebutkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan membuat segelas teh. Kira-kira apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan? Kita akan membuat teh manis. Apa alat yang diperlukan? Gelas, teh, air panas atau air hangat, apalagi gula, apalagi sendok. Nah, itu adalah alat yang bahan yang akan kita gunakan. Jadi biasanya masuk di material. Itu yang biasa yang kita jelaskan di material. Ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Contoh kecilnya tadi ketika akan memasak mie, misalnya mie instan. Apa yang diperlukan? Panci, air. Mie-nya harus ada. Nih mau masak mie tapi mie-nya nggak ada. Jadi harus siap dulu alat dan bahannya. Itu yang biasa disebutkan di dalam material. Kemudian ada langkah-langkahnya. Baru setelah alat dan bahan tadi kita sebutkan, kemudian kita masukkan langkah-langkahnya yang disebutkan Marcel tadi. Apa tadi? Panaskan air. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan ketika kita akan membuat sesuatu. Misalnya mau bikin teh manis tadi. Apa aja langkah-langkahnya? Boleh bantu Ibu. Yang pertama, tadi kan sudah alat dan bahan tuh sudah kita sebutkan. Nah, langkah-langkahnya ketika akan membuat segelas teh manis. Masukkan gula ke dalam gelas. Berapa? 1,5 sendok. Masukkan tehnya ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air panas. Setelah itu diaduk menggunakan sendok. Setelah itu siap untuk diminum atau siap untuk disajikan. Nah, itu langkah-langkahnya. Kita masukkan langkah-langkahnya atau tata caranya atau tutorialnya, bahasa sekarang tutorialnya, atau apalagi atau prosesnya itu bagaimana cara membuatnya. Oke, setelah itu yang keempat adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu teks
prosedur. Bagian ini bersifat opsional. Jadi untuk kesimpulan atau penegasan ulang ini katanya bersifat opsional. Opsional itu artinya boleh ada atau boleh tidak ada. Jadi untuk strukturnya tadi ada berapa struktur dari teks prosedur? Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama? Tujuan. Yang kedua? Material. Yang ketiga? Langkah-langkah. Dan yang keempat adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, hebat. Oke, next. Lanjut ke ciri-ciri. Oh, ternyata ada ciri-ciri daripada teks prosedur. Kalau kemarin yang komik kan ada ciri-cirinya, misalnya memuat gambar. Nah, ternyata teks prosedur juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, apa ciri-ciri dari teks prosedur? Ya, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Konjungsi. Jadi ada kata penghubung yang digunakan. Yang kelima? Yang keenam? Untuk menyatakan cara. Dan yang terakhir nomor 7, secara urut. Jadi ini ciri-ciri. Ketika kita akan membuat teks prosedur, itu harus memuat ciri-ciri yang ada ini. Misalnya menggunakan kalimat perintah. Kemudian terdapat panduan atau langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Terdapat urutan dalam hal, bahan, atau kegiatan. Jadi ada urutannya. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyertakan rincian. Jadi misalnya, masukkan 1,5 sendok makan gula. Itu artinya dirincikan. Kemudian terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi biasanya urut. Misalnya tadi katanya mau bikin segelas teh manis. Itu urut biasanya kita melakukan. Dari mulai kita nyiapin alat dan bahan, kemudian kita masukkan gula, masukkan teh, seduh dengan air panas, diaduk. Nah itu ada urutan-urutannya ketika kita melakukan sesuatu. Next. Nah, jenis-jenis teks prosedur. Oke, yang pertama ada teks apa? Ya, ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Jadi dia langkah-langkahnya itu nggak banyak. Cukup 2 atau 3 langkah saja. Contohnya tadi ketika akan menyetrika. Ketika kita akan menyetrika, langkah-langkahnya itu nggak banyak. Cukup 2 sampai 3 langkah. Apa aja misalnya langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam menyetrika baju. Bisa menyetrika baju? Bisa. Pernah menyetrika baju sendiri? Sering. Apa aja langkah-langkahnya? Siapkan kabel atau stop kontak. Kemudian apa lagi? Siapkan baju yang akan disetrika. Kemudian misalnya siapkan pewangi. Terus apa lagi? Jadi dia cuma memuat di 2 sampai 3 langkah-langkah saja. Itu yang disebut dengan teks prosedur sederhana. Yang kedua apa? Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah-langkah. Jadi kebalikan daripada teks prosedur sederhana. Kalau yang sederhana tadi cukup 2 atau 3 langkah. Kalau ini terdiri atas banyak langkah-langkahnya. Jadi ada banyak langkah-langkah dan jenjang untuk setiap tahapannya. Misalnya ketika akan membayar tilang polisi, itu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Oke, next. Ada yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Apa?
Ya, jadi meskipun langkah-langkahnya tadi kan ada urutan-urutannya, ada urutan daripada langkah-langkah tersebut. Misalnya sudah diurutkan dari 1 sampai 5 langkah-langkahnya. Nah, ketika langkah-langkah itu tadi bolak-balik, dia tetap tujuannya tetap bisa tercapai. Ada yang bisa ngasih contoh, Ibu? Kira-kira apa sih contoh teks prosedur yang meskipun langkah-langkahnya diubah atau dibolak-balik, dia tetap tujuannya tetap tercapai? Ya, bikin teh tadi. Misalnya kan tadi ketika kita bikin teh manis, apakah gulanya dulu yang kita masukin atau air panasnya dulu? Pian biasanya bikin kayak gimana? Gula dulu, teh dulu, baru dikasih air panas. Nah, bagaimana misalnya kita ubah gelas, kemudian kita masukkan air panas, kemudian masukkan teh dan gula. Apakah nanti berhasil? Apakah tujuannya berhasil? Berhasil. Nah, itu yang disebut dengan teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kemudian Aurel, Kaila, Alia, dan Kalista. Oke. Oh iya, boleh. Setiawan kemana? Berarti Dimas, Setiawan, dan Irfan. Boleh maju ke sini, Dimas, Setiawan, sama Irfan, satu kelompok. Ini ada Ibu akan membagikan lembar kerja. Silahkan nanti pian kerjakan, pian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Nanti aja deh nama kelompoknya tuh. Lampiran aja. Ya, baca dulu teksnya. Ya, yang sedang demam, batuk atau nama kelompoknya sana. Iya. Ya. Ya. Harusnya tujuannya harusnya itu tujuan atau kalau katanya Bisa aja juga. Apa informasi yang didapat? Nah, kira-kira apa informasi yang didapatkan dari teks ini? Informasi apa yang didapat? Kami adalah Safa, Fatiski, dari saya. Seluruh teks prosedur di atas mencakup tentang cara memakai masker yang benar dari cara pakai, langkah-langkah, dan alat dan bahan. Sekian dari kelompok Forwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. benar. Yang kedua, apa tujuan teks prosedur tersebut? Jawabannya adalah cara memakai masker yang benar. Kita memakai masker dan agar tidak tertular dan menularkan. Tentukan jenis teks prosedur tersebut. Teks prosedur kompleks. Bagaimana langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut? Mencuci tangan atau memakai alkohol 60%, memakai masker kain atau masker sekali pakai. Jika memegang masker yang sudah dipakai, cuci tanganlah. 5. Buatlah kesimpulan berdasarkan teks prosedur tersebut. Memakai masker bisa menghindari penyakit ataupun menularkan penyakit. Jika Anda memegang masker yang telah dipakai, Anda bisa mencuci tangan atau memakai alkohol 60%. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, oke. Terima kasih yang sudah selesai, boleh dikumpul. Oke, silakan kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Nggak ada yang kemana-mana. Mari kita bersama-sama menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Teks prosedur. Ada berapa struktur teks prosedur? Ada 4. Apa aja? Tujuan. Yang kedua? Material. Yang ketiga? Langkah-langkah. Yang keempat? Penegasan ulang atau kesimpulan. Kemudian ada berapa jenis teks prosedur? Ada 3. Ada apa aja? Yang pertama? Sederhana. Yang kedua? Kompleks. Yang ketiga? Protokol. Oke, bagaimana cara kita untuk menentukan isi dari teks prosedur? Apa yang harus kita lakukan? Memahami. Yang kedua? Mengidentifikasi tujuan. Yang ketiga? Memperhatikan struktur. Yang keempat? Ya, memperhatikan bahasa yang digunakan. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menulis atau membuat teks prosedur. Jadi kita akan berlatih menulis teks prosedur pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini. Thank you. Oke, sebelum Ibu akhiri, mari kita bernyanyi bersama. Mata kayu bengkok, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk kegiatan kita hari ini. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Teruslah berbuat baik dan teruslah belajar supaya bisa meraih apa yang diinginkan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama.